warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semua kan? Baik, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat buat kita semua di dunia wal akhirah. Serta tidak lupa juga kita mendoakan apabila ada teman-teman kita yang sedang sakit, keluarga kita, orang tua kita, kerabat kita yang sudah sakit, kita doakan semoga lekas sembuh. Dan juga mari kita berdoa semoga virus COVID pandemi 19 ini segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka seperti biasanya dalam proses belajar mengajar. Berdoa dipersilahkan. Dapat diakhiri. Hari ini kita akan membahas soal, kemudian dilanjutkan dengan materi bab 2. Pembahasan soal kali ini, nak, tolong perhatikan ya. Ini merupakan jawaban. Pembahasan soal ini merupakan jawaban. Jadi, kalian gak pengen ribet, kalian cuma tinggal nyalin ini saja. Pembahasan soal ini, salin, difoto, terus dikumpulkan di classroom, selesai. Ayo tolong dikerjakan tugasnya biar tidak makin numpuk. Emang enakan pelajaran seperti biasa, tapi mau gimana lagi, kita sedang berada di situasi seperti ini. Mohon kerjasamanya yang baik ya. Baik, kita bahas soal yang pertama. Di sini di halaman 20, mengapa semua sila dari Pancasila tersebut tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah? Tentu karena masing-masing sila Pancasila merupakan satu keutuhan yang utuh. Satu keutuhan yang utuh. Tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa hanya menjalankan sila pertama terus meninggalkan sila-sila yang lain. Tidak bisa. Jadi semua sila harus kita laksanakan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 2, jelaskan dan beri contoh bahwa globalisasi merupakan tantangan bagi Pancasila. Kenapa? Karena globalisasi itu merupakan perkembangan atau kemajuan. Anggap saja kita ambil dari teknologi, misalnya saja HP. Di dalam kita menggunakan HP harus menggunakan dengan bijak. Tidak boleh kita menggunakan untuk kejahatan atau menipu orang lain. Sekarang banyak kejahatan-kejahatan melalui HP, misalnya ngaku-ngaku punya all-shop tapi tidak punya, barang kadung ditransfer tapi uang kadung ditransfer tapi barangnya tidak dikirim. Ada juga yang hoax, menyebarkan berita-berita bohong. Nah, itu tidak boleh. Harus menggunakan HP dengan bijak. Kemudian nomor 3, pembiasaan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam berbagai kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebutkan contohnya. Misalnya saja menaati peraturan di sekolah, piket kelas, mengerjakan tugas, dan lain-lain. Tugasnya, ayo mengerjakan tugas itu loh, merupakan pengamalan dari sila Pancasila. Mari kita mulai mengamalkan Pancasila dari hal-hal yang terkecil. Berikutnya, mengapa lingkungan keluarga berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila? Karena di dalam interaksi pertama kita itu dari keluarga. Kita belajar kehidupan dari keluarga. Sehingga dari keluarga itu nanti kita menjalankannya di masyarakat. Kalian bisa ngomong ayah, mama, papa, adik, ibu, kakak, makan, minum. Itu dari keluarga. Kenapa? Dari proses melihat, mendengarkan. Akhirnya kalian meniru. Maka dari itu dikatakan lingkungan keluarga merupakan pertama kita bersosialisasi. Sehingga harus betul-betul di dalam mendidik anak ataupun adik kalian. Ketika kalian punya adik cilik, itu harus kalian ajarkan kebaikan-kebaikan seperti itu.
Kemudian, perwujudan nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Misalnya saja, menjaga, mengamalkan, dan menghayati. Misalnya menjaga kerukunan antar sara. Masih ingat kan sara? Suku, agama, ras, dan antar golongan. Menjaga keberagaman, mengamalkan nilai-nilai budi pekerti, menghayati, dan lain sebagainya. Ketika kalian ada punya jawaban yang berbeda, bukan berarti salah. Tidak, sebab contohnya ini banyak, bukan cuma ini saja. Begitu. Tanpa kita sadari, ternyata selama ini kita sudah mengamalkan atau menjalankan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Itu saja pembahasan soal hari ini. Lanjut, habis ini kita akan bahas materi. Baik, kita lanjut materi kita setelah tadi kita membahas mengenai tugas yang kemarin. Sekarang kita akan membahas materi pada bab 2, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Silakan tolong dibuka LKS-nya pada bab 2. Materi ini kalian catat, kalian rangkum, yang kurang kalian tambahi, kemudian nanti kalian kirim ke Google Classroom. Pembukaan undang-undang. Pembukaan undang-undang merupakan sebuah kaidah yang tidak terpisahkan dari undang-undang dasar. Artinya sebuah produk yang menjadikan landasan di dalam pengambilan sebuah aturan hukum. Jadi di dalam pemerintah menjalankan sebuah aturan atau perundang-undangan itu diambil dari pembukaan undang-undang, tidak boleh melenceng maupun keluar dari undang-undang dasar. Makna alinea pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pembukaan undang-undang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pembukaan undang-undang berasal dari naskah Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan. Kalian bisa lihat naskah dari Piagam Jakarta atau Jakarta Chapter, itu ada perubahannya. Jadi makna pada alinea pembukaan undang-undang itu ada alinea pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pada alinea pertama, makna ini menunjukkan tekad menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Bahwa isinya adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Artinya apa? Kemerdekaan dari bangsa Indonesia itu merupakan hak yang harus kita raih. Sehingga di sini kita menentang yang namanya penjajahan. Maka dari itu kita melawan para penjajah itu, dan alhamdulillah kita berhasil mengalahkannya. Sehingga kita bisa merdeka pada saat ini, alhamdulillah. Berikutnya makna alinea kedua itu adanya rasa senang dan bangga terhadap bangsa atas perjuangan selama ini dalam meraih kemerdekaan, dan juga mengandung cita-cita negara yang merdeka, bersatu, berdaulat. Nah, di sini bisa kita lihat di LKS-nya. Silakan dibuka LKS-nya. Bab 2 ini ada pada halaman 29. Isinya, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi di sini kita harus bangga karena atas perjuangan bangsa Indonesia
selama ini kita bisa meraih kemerdekaan Indonesia, di mana di dalam alinea kedua juga mengandung cita-cita negara, yaitu yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ada alinea ketiga dijelaskan adanya penyampaian bahwa Indonesia ini sudah merdeka dan didorongan ke leluhur serta adanya campur tangan Tuhan. Isi dari alinea ketiga adalah atas berkat rahmat Allah. Jadi ketika kita berjuang, kita sudah berusaha, dan berkat rahmat Allah yang maha kuasa serta dorongan dari para leluhur kita yang menjadikan kita bisa merdeka. Tadi dijelaskan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas dari penjajahan, maka rakyat Indonesia menyatakan dan ini kemerdekaannya. Jadi berkat campur tangan Tuhan kita bisa meraih kemerdekaan, sehingga kita menyampaikan kepada negara bahwa Indonesia telah merdeka. Serta pada alinea keempat dijelaskan bahwa kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu, perdana abadi dan sosial. Nah, dari situ dijelaskan bahwa itu mengandung tujuan negara. Dari situ mengandung yang namanya tujuan negara. Apa sih tujuan yang ingin dicapai dari bangsa Indonesia? Yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, memajukan kehidupan rakyatnya, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka kita dibuatlah pendidikan sekolah, banyak sekarang lembaga-lembaga sekolah, tidak sedikit seperti zaman dulu. Sekarang sudah banyak lembaga-lembaga pendidikan yang profesional yang bagus, salah satunya SMP Islam Terpadu Darul Quran. Tinggal kembali kepada diri kita untuk meningkatkan semangat belajar agar cita-cita yang tertanam atau tertuang di dalam pembukaan undang-undang yang diharapkan pemerintah atau diharapkan oleh para pendahulu kita, para pendiri bangsa kita, itu bisa terrealisasikan atau terlaksana. Makanya kalian atau kita semua yang dikatakan sebagai generasi milenial, generasi penerus bangsa, generasi emas, harus benar-benar bisa memanfaatkan peluang ini ketika kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengenyam bangku pendidikan. Maka kita harus benar-benar bersungguh-sungguh belajar. Banyak teman-teman kita, tetangga kita, kerabat kita di luar sana yang tidak mempunyai kesempatan yang sama seperti kita dalam berpendidikan. Kita harus bersyukur, dan bentuk rasa syukur kita itu adalah dengan cara belajar sungguh-sungguh agar kita bisa menghalangi atau melawan yang namanya kebodohan, serta melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Jadi itu merupakan salah satu contoh atau isi dari alinea pembukaan pada Undang-Undang Dasar. Kalau materi ini dirangkum, nanti dikumpulkan di Google Classroom. Kalian bisa baca sendiri juga. Hal-hal yang tidak kalian pahami bisa kalian tanyakan kepada saya. Minggu depan kita akan membahas mengenai pokok pikiran pada pembukaan setelah PTS. Insya Allah tetap jaga kesehatan, jangan lupa belajar, dan semoga pandemi ini segera usai. Saya akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.